Selamat datang di podcast program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini di podcastnya program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang, kita kehadiran tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah sahabat saya. Beliau Bapak Afriyadi Rosdi, pemimpin umum Akurat.co, ya. Dan beliau ini mempunyai banyak sekali ilmu, pengalaman, pengetahuan, dan skill yang luar biasa. Kita sapa beliau, ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afriyadi. Sehat ya Pak ya? Selamat siang. Ya, oke. Pak Suripto. Selamat datang di podcastnya program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang ya Pak ya. Oke, senang sekali kami kehadiran tamu yang luar biasa Pak Afriyadi, ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan, beliau ini keahliannya banyak sekali, menjadi jurnalis yang hebat, ya. Kemudian juga beliau menjadi penulis buku yang luar biasa, ya. Dan juga beliau menjadi sosial media campaign yang luar biasa juga. Nanti beliau akan ceritakan, ya. Kemudian pada kali ini kami akan membahas beberapa hal, akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan keahlian beliau tentunya, kemudian dengan media beliau Akurat.co. Nah, kali ini beliau bertandang ke program studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang karena pada hari ini beliau menggandeng LPS. Kita mengadakan workshop ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin tahu dulu Pak ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang diadakan tadi Pak terkait dengan kerjasama di antara Akurat.co dengan Universitas Pamulang khususnya di FIB Pak? Bisa dijelaskan Pak? Selamat siang pemirsa ataupun netizen penggemar podcast Unpam. Saya Afriyadi dari Akurat.co. Hari ini senang sekali diundang oleh Pak Suripto, ini senior saya di Jawa Post Group. Sekarang beliau sudah jadi kaprodi di universitas yang luar biasa di Tangerang Selatan. Ya. Nah, pada hari ini kami mengadakan workshop atau pelatihan untuk mahasiswa yang namanya Akurat Goes to Campus. Temanya adalah tentang jurnalis video. Kenapa kami mengangkat tema tentang jurnalis video? Karena ini tema yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekarang. Tentu juga terhadap mahasiswa. Jurnalis video lah yang sekarang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Bisa membantu karakter kita, bisa mempengaruhi opini kita, bisa mempengaruhi perilaku masyarakat dan juga kegemaran masyarakat. Video semuanya. Entah itu video yang di-share di YouTube, entah itu video di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook ataupun Twitter atau snack video. Semuanya tentang video. Dan masyarakat sekarang tinggal scroll. Ya. Nah, tentu ada efek negatif, juga ada efek positifnya. Dan kita di industri media, khususnya Akurat.co, itu merasa terpanggil untuk memberikan literasi lebih banyak kepada mahasiswa yang kita tahu adalah agent of change. Mereka lah nanti yang akan terjun ke masyarakat langsung, menjadi pendidik, menjadi pencerah, ataupun nanti akan lebih banyak berpengaruh menjadi tokoh masyarakat. Ketika mereka punya pengetahuan literasi yang bagus tentang video, maka tentu kami berharap masyarakat kita juga menjadi lebih bagus. Dan tadi saya di acara pembukaan acara tadi ada Mas Upam, itu saya luar biasa. Ada satu kata di Mas Upam itu yang menurut saya luar biasa, yaitu pencerah insani kamil. Ya. Jadi misi dari Unpam itu pencerah insani kamil. Jadi menjadikan manusia unggul itu cerah dan tercerahkan, dan kami mudah-mudahan dengan acara bersama Akurat.co yang disponsori oleh LPS kemudian menggandeng Unpam, acara ini bisa menjadi
salah satu menjadi sinar untuk Iya. lebih cerah misalnya kami di Unpad. Iya. Begitu ya. Nih, Pak Afriyadi, kalau tadi kan Pak Afriyadi dalam hal ini Akurat.co mengadakan acara Akurat.co Goes to Campus ya Pak ya, menggandeng LPS. Apa ini merupakan semacam CSR-nya Akurat.co dan LPS atau bagaimana nih Pak? Ya, kita di industri media memang bekerja sama dengan banyak lembaga. Iya. Dan kita mencoba menangkap urut dari CSR-nya lembaga-lembaga. Mereka menggerakkan dana mereka ini untuk kegiatan apa sih? Iya. Nah, kita tahu bahwa LPS ini adalah lembaga penjamin simpanan yang salah satu tanggung jawabnya tentu memberikan literasi keuangan Iya. kepada seluruh masyarakat, dan salah satunya tentu adalah kampus. Iya. Nah, kami menggandeng LPS dalam hal ini, dan Akurat.co juga punya misi yang sama sebagai industri media, yaitu memberikan literasi media. Nah, dua misi inilah yang menurut kami bisa dikombinasikan kemudian menjadi sebuah acara yang kami labeli dengan jurnalis video, ya, jurnalis video. Yaitu tadi seperti yang dipaparkan oleh Pak Nur Budiantoro tadi, bahwa video itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, juga terhadap perbankan. Kalau ada video yang viral tentang sebuah bank dan itu viralnya tentang jelek, maka bank itu bisa collapse secara cepat. Gitu ya, makanya kita merasa bertanggung jawab untuk memberikan literasi tentang ini. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Afriyadi ya. Jadi karena ide besar dari Pak Afriyadi dalam hal ini Akurat.co menggandeng LPS tadi mengadakan acara workshop ya Pak ya. Iya. Mengadakan acara workshop kerjasama dengan Universitas Pamulang, dalam hal ini adalah program studi sarjana akuntansi. Tentu ya, kalau menurut catatan kami ini adalah bentuk kepedulian sebagai sumbangsih besar dari Akurat.co dan juga LPS ya di dalam memajukan atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Pak, ini bicara terkait Akurat.co nih ya Pak ya. Pak Afriyadi kan menjadi pemimpin umum di Akurat.co. Nah, kami di Prodi S1 Akuntansi dan juga teman-teman netizen yang lainnya tentu ingin tahu lebih banyak Pak. Sebenarnya Akurat.co ini apa sih? Apakah media online ataukah media apa dan lain-lain Pak? Mungkin Pak Afriyadi bisa jelaskan Pak. Ya. Ya, Akurat.co ini perusahaan media. Iya. Platform utamanya adalah media online. Ya, media online Akurat.co. Ya, media online, tapi sesuai dengan kebutuhan zaman, kami tidak hanya menggiatkan mengisi berita-berita di portal online ya, tapi juga kita menggiatkan menseriusi yang bersifat multimedianya. Ya, multimedia kita itu apa? Jadi kita menggarap video, kita menggarap infografis yang kita taruh di platform-platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Snack Video, Facebook, dan Twitter. Nah, kami memang lebih banyak serius menggarap videonya itu di platform TikTok dan Instagram. Dan sebagai sebuah perusahaan media, kami terus sebagai penantang baru istilahnya. Kami baru lahir tahun 2016 Desember. Umur kami sekarang berarti masuk umur 8 tahun ya. Nah, kami sekarang sudah melebarkan sayap ini Pak Sultan ya. Kami sudah ada, biro kami sudah ada di Sumatera Selatan, sudah ada Sumatera Utara, sudah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten juga, sama Jakarta. Jadi sudah ada 7 ya, 7 kami kembangkan. Mudah-mudahan ya dengan dukungan dari mitra, salah satunya mungkin dari LPS gitu ya, mungkin juga dari BNI, BRI, Pertamina, Telkomsel dan segala macam, mungkin BTN gitu ya. Nah, kami mudah-mudahan masih terus bisa berkembang begitu menjadi perusahaan yang memang misinya itu adalah ikut mencerahkan bangsa kita. Iya. Oke. Pak, kalau boleh tahu Pak Akurat.co itu sebenarnya target audiensnya siapa sih Pak Afriyadi? Ya, ini begini ya Bapak Ibu dan mahasiswa Unpad.
Jadi di media itu ada yang bersifat segmented, ya, ada yang bersifat umum. Nah, kami sejak awal berdiri itu memang memfokuskan diri pada hal yang umum tadi. Jadi kita menggarap semua isu, ya. Tapi tentu tetap ada pilihan utamanya siapa. Tetap ada. Nah, bagi kami pilihan utama kami itu adalah audiens utama kami itu adalah generasi mudanya. Yang orang bilang sekarang generasi milenial, generasi Gen Z, gitu ya. Tanpa juga merupakan generasi selanjutnya itu. Dan dalam perkembangannya memang ini Pak Subto, jadi pembaca kami itu memang 60%-nya itu dari generasi Gen Z dan milenial. Nah, selebihnya itu baru di atas umur 39 tahun ya, 39 dan seterusnya, yang 40%-nya itu. Sehingga cara kami menggarap konten pun itu disesuaikan dengan generasi ini. Jadi kami menggarap konten-konten yang lebih populer, berita yang lebih populer, yang lebih berkaitan dengan hajat hidup generasi Gen Z dan milenial. Tentu juga tidak merupakan, karena kami adalah media umum, itu juga ada pembacanya umur 39 tahun ke atas. Tema-tema yang memang dibutuhkan secara umum oleh masyarakat kita. Baik Pak Afriyadi, sekarang ini kalau kita bicara era saat ini, orang menyebut namanya era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Jadi perubahan cepat sekali, ya. Kemudian perubahan itu susah diprediksi juga, ya. Kemudian saking kompleksnya persoalan-persoalan itu, ini sebenarnya yang menjadi subjek mana, yang menjadi predikat yang mana, itu kan tentu sulit. Akhirnya orang ambigu, ya, bingungan begitu. Nah, tentu begini Pak Afriyadi ya, di dalam mengelola media, terutama media online, tentu ada tantangan ya Pak ya. Barangkali apa Pak tantangan terbesar yang Pak Afriyadi hadapi Pak dalam mengelola Akurat.co ini Pak? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Itu yang luar biasa. Dan kita di era sekarang memang kenapa kebingungan itu muncul? Gitu, karena begitu banyaknya informasi yang dijejalkan kepada kita. Informasi dari banyak sumber, ya kan? Sumber entah itu media online, televisi, radio, apalagi sosmed, dan mesin-mesin pencari, ya Google, ya kan? Apalagi sekarang ada AI, gitu ya. Luar biasa nih informasinya nih, cepat, gitu ya. Karena kita sudah nggak ada lagi batas. Informasi yang ada terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di semua benua, ya kan? Begitu cepat nih kita tangkap. Nah, Akurat.co sebagai industri media berada dalam pusaran yang luar biasa ini. Nah, kalau kami tidak pinter-pinter nih memilih isu, maka apa yang kami garap akan jadi sampah. Kenapa? Karena dia bersaing dengan jutaan informasi. Dengan jutaan informasi. Nah, sehingga kami memang memilih isu-isu yang menurut kami tentu sesuai dengan misi kami. Ya, kami tidak hanya sekedar menggarap informasi, tapi informasi ini harus ikut mencerahkan kita, mendidik kita, gitu ya. Kalau dalam misi Unpam itu mencerahkan insan kamil ini, gitu ya. Jadi tidak boleh ikut larut dalam, kan ada yang namanya clickbait, gitu ya. Yang penting beritanya dibaca oleh banyak orang. Enggak, begitu. Tentu kami sebagai industri harus mengajar pembaca yang banyak, tentu. Tapi kami tidak mau dipengaruhi oleh sesuatu yang negatif, yang clickbait tadi. Gitu ya. Jadi tanggung jawab kami di media, sebagaimana juga digariskan dalam kode etik jurnalistik atau program pers, kami harus menjalankan ini secara bertanggung jawab. Luar biasa nih Pak ya. Tentu kalau tadi Bapak menyampaikan tantangan tadi yang dihadapi, kemudian dari Akurat.co sendiri tentu juga ada hal-hal yang tetap pakem-pakem yang harus dijaga gitu ya Pak. Nah, ini tentu kaitannya dengan SDM juga ya Pak. Nah, bagaimana Bapak mengelola SDM dalam hal ini Pak di Akurat.co sendiri Pak? Nah, sampai sekarang kami itu secara jumlah dulu secara jumlah SDM kami dulu sebelum COVID kami ada sampai 100 orang ya.
ratusan orang, tapi karena COVID banyak sponsor kita juga banyak yang secara bisnis turun, tentu belanja dia ke media juga turun, sehingga kami sekarang secara total mungkin jumlah karyawan kami antara 60 sampai 70 secara total sekarang ya. Nah, bagaimana membina ini? Gitu. Nah, memang pembinaan kita mungkin sama juga ya di semua industri media. Pertama, kita memberikan pelatihan-pelatihan. Iya. Ya, ini tanggung jawab kita di media itu adalah meningkatkan kompetensi karyawan kita, entah itu redaksi, entah itu di multimedia, ataupun tuh di administrasi juga. Jadi ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan. Memang ditekan pelatihan kami lebih banyak kepada redaksi sama multimedia. Ya, itu ada rutin, itu ada rutin ya. Selanjutnya kita juga sering mengundang nih, seperti kita mengundang dewan pers, mengundang ahli entah dari televisi, karena kita kan video ya. Nah, harus kita akui orang televisi lebih jago nih. Mula-mula video mereka lebih jago lah. Nah, kita mendatangkan menjadi narasumber tamu, berikan pencerahan kepada redaksi gitu, ilmu-ilmu yang ada. Nah, itulah yang kita lakukan. Sembari memang kita kayak ada seminar, gitu. Itu juga sekarang ada UKW ya, uji kompetensi wartawan. Kita mengikutkan mereka untuk pelatihan-pelatihan itu. Pak, sebenarnya kami pengen diskusi bincang-bincang yang panjang, tapi karena waktu dan lain-lain, tapi saya masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini adalah kaitannya dengan Pak pribadi, Pak Afriyadi. Kami dan mungkin semua pemirsa ingin tahu, Pak Afriyadi yang saat ini kan orang hebat, jurnalis yang luar biasa, punya banyak keahlian, penulis buku yang sukses dan lain-lain. Tentu Pak Afriyadi juga punya latar belakang. Pertanyaan saya singkat, Pak. Keputusan apa yang pernah Bapak ambil sehingga Bapak bisa menjadi hebat seperti sekarang ini? Ya, saya harus akui bukan orang hebat ya, masih biasa lah, masih hebat Pak. Begini, tapi saya berasal dari orang miskin. Ya, saya dulu kuliah di UIN itu bahkan sampai 9 tahun. Kenapa? Karena saya kuliah itu sambil jualan es di pasar hutan. Nah, ini perjuangan hidup. Dan disinilah keputusan kita sebagai orang miskin. Ya, saya yakin di Unpam juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang secara ekonomi kurang beruntung. Tapi semangatnya tidak boleh mati. Saya dulu dari Padang, dari Sumatera Barat datang ke Jakarta, niatnya kuliah, ya kan? Maka ini harus selesai. Apapun caranya. Ya kan? Apapun caranya, tekad. Saya percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan. Kalau kita punya tekad, jangan pernah menyerah. Intinya ini, jangan pernah menyerah. Nah, ujian-ujian yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan mematangkan kita. Jadi bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, sehingga saya kuat. Saya nggak pernah takut dengan tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Semua harus kita lakukan, gitu ya. Nah, kita kan tidak bisa memilih nih, jadi orang tua kita kaya atau kita miskin. Kita nggak bisa, ini takdir kita, ya kan? Nah, makanya kita harus jalani. Nah, tentu bagaimana menjalaninya itu? Jangan menyerah satu, yang kedua, carilah sumber-sumber aset-aset, misalkan yang di sini kita yang bisa menunjang kita. Kayak saya dulu waktu kuliah, saya ikut di lembaga studi. Karena saya tidak bisa beli buku, saya ikut lembaga studi yang di sana ada banyak buku. Saya tidak bisa punya waktu banyak untuk belajar. Saya belajar di lembaga studi yang situ sering diskusi, saya dengarkan. Walaupun saya mungkin ketika presentasi kalah dibanding yang lain, tapi saya bisa menyerap informasi. Sehingga itu saya yakini membentuk pola pikir saya, cara pikir saya yang lebih terbuka, open minded, gandrung kepada banyak informasi, gitu. Dan menggali, sehingga saya juga menemukan, oh saya bisa ahlinya di mana sih, ya kan? Oh saya bisa menulis nih, oh saya bisa di aksara, saya bisa latihan nih. Maka jadilah, oh saya mungkin lebih cocok di industri media. Jurusan saya dulu kan filsafat, ya kan? Wah, kemana-mana lah, ke industri apapun tuh gak masuk, gitu kan? Tapi kan gak pernah nyerah. Ini
di mana nih, kan dunia ini luas sekali. Karena luas, kita bisa bingung. Tapi kita juga bisa enak memilih. Pilihannya banyak. Iya kan? Kita nggak menyerah nih. Oh, ada pilihan ini. Oh, saya lebih pas mungkin di sini. Dan sudah, kita fokus saja. Fokus. Kalau kita sudah yakin dengan pilihan kita, ya sudah, kita jalan. Fokus. Nah, biarlah Tuhan yang menjadi sutradara dari hidup kita ini. Kalau kita sudah pasrahkan ke Tuhan, kita sudah serius, kata orang, tidak ada usaha yang mempunyai hasil. Nah, saya mungkin dilihat orang, ya, kalau dulu orang yang tahu kehidupan saya, dulu kan saya miskin sekali, kurus sekali, sekarang kita memang duit nggak ada. Sekarang alhamdulillah, oh kamu udah sukses ya. Kalau dibandingkan dengan orang lain, mungkin saya nggak terlalu sukses. Kawan-kawan saya sudah pada hebat, udah sukses, ada yang dari profesor, ya kan, pebisnis hebat. Tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan masa lalu kita, saya dengan masa lalu saya sangat bersyukur. Saya merasa diri saya sudah jadi sukses. Intinya jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini berasal dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, mungkin saat ini susah dan lain-lain, mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau Pak Afriyadi tadi. Ya, tadi beliau bercerita masa lalunya seperti apa dengan berbagai macam keterbatasan sampai jualan es begitu ya Pak ya? Iya, saya jualan es di pasar Ciputat. Jadi jangan dilihat Pak Afriyadi yang sekarang yang hebat luar biasa, tapi masa lalu beliau perjuangannya luar biasa. Satu hal yang tadi saya garis bawahi, beliau itu tetap semangat, fokus dan tidak mudah menyerah. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Kami ini di program studi sarjana akuntansi Universitas Pamulang ini kan banyak teman-teman dosen, mereka mumpuni ahli di berbagai bidang Pak. Ada yang mumpuni di bidang perpajakan, kemudian audit, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa mahasiswa yang mereka juga bisa menulis, terutama opini media Pak. Boleh nggak sih Pak nanti kalau misalnya, karena kita sudah kerjasama ya Pak ya antara Akura.go dengan Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Nanti kalau misalnya kami menulis opini media di Akura.go, kira-kira bagaimana Pak nanti? Ya. Dan memang itulah salah satu tujuan kerjasama kami dengan kampus. Jadi Unpam ini itu udah kampus yang kesekian puluh. Ya. Kami waktu APTC pertama kita di Jakarta itu ada 5 kampus, kemudian kita terus ke Banten juga ada, terus juga ke Bandung, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini itu juga sudah ada 10 kampus. Ya. Nah, tujuan kerjasama itu apa? Itu saling mendukung tentu. Kalau kami di industri media, kami punya punya kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan oleh para dosen untuk menulis artikel, nanti kami naikkan. Yang kedua, kalau mahasiswa mau magang, sekarang kan ada istilahnya kampus merdeka ya. Kampus merdeka. Nah, itu kami sudah banyak itu Pak yang magang dari UIN, bahkan dari Semarang. Jadi ada jurusan broadcasting mereka di Semarang kalau nggak salah, itu ke Jakarta selama 3 bulan itu menggodok bersama kawan-kawan ya, menggodok isu gitu, menggarap isu luar biasa gitu ya. Dan menurut kami walaupun mereka masih mahasiswa itu keren-keren. Ya, keren-keren mereka menggarap isu ya. Dan juga kita berharap ada pengembangan-pengembangan yang bisa kita lakukan bersama. Nah, mungkin nanti kita menggarap CSR bersama gitu ya. Kita nanti kita bisa kerjasama misalkan dengan BUMN, entah BUMN perbankan atau BUMN telekomunikasi dan segala macam. Ya. Nah, apalagi Unpam ya, ini kan luar biasa. Kampus kami waktu dengan LPS untuk netizen ketahui saja, itu ditunjuk LPS salah satunya harus Unpam untuk tahun kedua. Nah, ini tahun kedua kami Akura.go kampus itu salah satunya harus Unpam. Kenapa? Ya saya yakin lah salah satunya satu Unpam itu sudah sangat terkenal. Apalagi sekarang kampusnya sudah sampai ke Serang ya. Sudah ada 4 kampus, itu luar biasa. Yang kedua, mahasiswanya luar biasa banyak. Ya. Bahkan Prodi akuntansi sarjana akuntansi aja sudah ada 10.000 ya. Itu hampir sama dengan mahasiswa di kampus saya dulu. Jadi sebenarnya Pak Sultan udah kayak rektor pada dasarnya. Gitu ya. Jadi nah, mudah-mudahan ini kerjasama Akura.go dengan kampus-kampus ini terus ini ya berlangsung baik, sinergis. Jadi
kita bisa saling membantu, bisa saling mengembangkan. Jadi kalau Pak Suri itu ada tulisan, kawan-kawan dosen ada tulisan ataupun karya dalam bentuk video, ya itu bisa kalau kita naikkan di platform kita. Jadi kalau tulisan aksara bentuknya tentu ke website aksara.com. Tapi kalau karyanya mau kita bantu juga publish yang menurut kita secara news value-nya bagus, itu kita akan naikkan di platform media sosialnya aksara.com. Terima kasih Pak Afriyadi. Jadi teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa tadi disampaikan oleh Pak Afriyadi ya. Beliau adalah pemimpin tertinggi di Akurat.co. Bahwasanya kita diberikan kesempatan karena kita sudah menjalin kerjasama. Sekiranya nanti teman-teman dosen punya tulisan-tulisan terkait dengan opini media dan lain-lain, nanti bisa dibantu nanti untuk dimuat di Akurat.co. Tentu nanti juga dilakukan penyaringan ya Pak ya, nggak asal-asal tulisan-tulisan begitu. Dan juga tadi teman-teman mahasiswa nanti juga dikasih kesempatan kalau ada video yang menarik dan lain-lain, tentu sekali lagi nanti juga akan diseleksi oleh beliau dan tim ya, nanti bisa di publish atau dimuat di sana nanti ya. Mungkin saya kira itu Pak Afriyadi, sebenarnya masih banyak hal yang akan kita eksplor, akan kita diskusikan ya, karena tentu diskusi kita ini sangat banyak manfaatnya untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman netizen yang lainnya. Tapi karena keterbatasan waktu dan tentu Pak Afriyadi karena beliau orang penting, orang hebat, banyak waktunya terbatas ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu atau berbincang-bincang lagi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Afriyadi Rusdi yang berkenan mampir berkunjung ke Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang ya. Tadi kita sudah bincang-bincang, beliau sudah menginisiasi ya diadakannya workshop, beliau menggandeng LPS ya, sebuah lembaga yang luar biasa kerjasama dengan Universitas Pamulang ya. Tentu sekali lagi manfaatnya sangat banyak sekali. Dan ke depan kami berharap antara kami di Prodi S1 Akuntansi khususnya dan juga Universitas Pamulang nanti dapat melanjutkan kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya dengan Pak Afriyadi dan Akurat.co. Saya kira itu sekali lagi saya terima kasih sekali lagi kepada Universitas Pamulang, khususnya kepada Prodi Sarjana Akuntansi. Terima kasih Pak. Sukses selalu Pak ya.